ada istilah akal pikiran. Apakah akal hanya menghasilkan pikiran atau juga perasaan merupakan hasil dari pikiran juga? Bagaimana dengan istilah tanyalah di hatimu? Begini ya, bahwa ya akal itu kan ada fungsi akal itu tidak lain adalah berpikir. Itu adalah proses yang terjadi pada akal. Apa yang dihasilkan? Pengetahuan. Nah, pengetahuan berbeda dengan rasa. Rasa ini tentu ada dua ya, bahwa ada rasa yang bersifat yang sampai pada jasmaniah, itulah kemudian orang merasakan fisiknya sakit ya, atau merasakan kemudian misalnya jantungnya berdebar-debar misalnya dan sebagainya gitu ya. Atau dia merasakan fisiknya sehat, kuat, segar dan sebagainya ya. Itu bukan dihasilkan melalui akal gitu. Rasa itu dihasilkan berdasarkan kemudian pengaruh fisik padanya. Ada rasa dalam konteks yang disebut dengan apa yang terjadi pada indera nafs kita ya. Tentang merasakan rasa sayang misalnya ya, rasa benci misalnya, rasa tersakiti misalnya kan. Orang ketika mengatakan saya sakit hati itu fisiknya sehat ya, gitu. Bahkan Al-Quran ketika mengatakan fi qulubihim maradun ya, pada hati mereka itu ada penyakitnya, Anda cari ke dokter manapun, bahkan kemudian ke lab yang manapun ketika periksa, tidak ditemukan penyakit hati itu. Dan berbeda dengan penyakit hati yang dalam konteks hati, hearts ya, atau dalam konteks ini manusia ya. Nah, fisik manusia, tapi maksud itu ketika orang sakit hati atau patah hati, tentu hal yang ada di dalam batinnya ya. Dan ini bukan pada wilayah akal, ini pada wilayah yang disebut dengan wilayah qalb. Seorang itu merasakan, bahkan bukan juga di qalb sebenarnya, di sudur, sadar gitu. Orang merasakan kelegaan, orang merasakan kesenangan, orang merasakan ketenangan, orang merasakan kenyamanan, itu bukan berasal dari akal, itu berasal dari qalb itu atau dari sudur manusia. Nah, ini ruang yang berbeda. Jadi sekali lagi bahwa ini ketika kita berkata atau munculkan pertanyaan, tanyalah hatimu misalnya, itu adalah kata kiasan. Kenapa? Karena hati tidak akan pernah bisa menjawab. Hati itu ruang rasa kita. Kalau kita menjawab dalam konteks kemudian pemahaman sebagaimana yang kita pahami, maka itu fungsi daripada akal. Hati itu merasakan. Yang dimaksud mungkin pertanyaan bagaimana perasaan yang dirasakan hatimu, itu yang mungkin bisa kita kan ya, sama seperti ketika Ibit berkata tanyalah pada rumput yang bergoyang. Itu kan adalah perkataan kiasan Yeah. Atau ketika kemudian filosof barat yang mengatakan, Marx yang mengatakan Tuhan telah mati, itu kan sehingga ada orang bertanya di mana kuburannya kalau Tuhan sudah mati. Tapi yang dimaksud tentu ada pernyataan kiasan ya, bahwa bukan betul-betul ada fisik yang disebut Tuhan yang kemudian mengalami kematian. Jadi ini kita harus membedakan mana kata kiasan ya, mana kemudian kata yang kemudian betul-betul sebagaimana yang sesuai ya. Jadi ketika berpikir, ketika bertanya, tentu pertanyaan dijawab dengan jawaban yang menggunakan kemudian akal dan proses untuk berpikir. Tapi ketika terkait dengan rasa, tentu bukan terhadap akal, tapi terhadap baik itu terhadap fisiknya, rasa yang sifatnya physically ya, ataukah rasa yang terkait dengan hal-hal yang bersifat non fisik. Dan pada hal-hal yang bersifat non fisik ini itu pada ruang yang disebut dengan sadar atau disebut dengan akal, dengan qalb ya. Baik, Ustaz. Ini untuk mengakhiri, Ustaz. Kita tadi juga di awal saya sampaikan bahwa sekarang ini kita di 8 sofar itu, kalau melihat pada final sejarah itu ada Salman Al-Farisi yang wafat ya. Dan saya menemukan dalam catatan sejarah ternyata Salman Al-Farisi itu beliau melakukan perjalanan dari satu agama ke agama, bahkan menilai agama-agama kemudian masuk ke dalam Islam, mungkin menggunakan akal juga ya Ustaz ya, sehingga masuk pada Islam. Ya, kritis kita,
Ya, muhakkik ya, muhakkik. Hmm. Muhakkik itu adalah orang yang terus berusaha menggunakan akalnya untuk mencapai kebenaran. Hmm. Jadi apa, sama seperti misalnya Thomas Alva Edison ya, ketika menemukan baterai itu setelah mungkin 5.000 kali dia melakukan eksperimen sampai menemukan kemudian kebenaran. Ada orang bertanya pada dia, apakah Anda tidak lelah selama ini melakukan kekeliruan? Dia berkata, saya tidak melakukan kekeliruan. Bagaimana dengan uji coba 4.999 kali yang gagal? Dia berkata, itu tidak gagal. Itu adalah bagian dari proses saya untuk mencapai kemudian kebenaran. Jadi pengerahan kemudian akal juga, orang harus kemudian betul-betul ya, menggunakan proses akalnya untuk sampai pada pemahaman yang benar. Tampaknya kita sudahi, Zat. Ada closing statement sekaligus doa. Ya, akal adalah satu anugerah ilahiyah yang sangat luar biasa. Kalau wahyu Tuhan itu dalam bentuk kemudian teks ya, secara zahir, maka wahyu yang bersifat batin pada diri manusia tidak lain adalah akalnya. Sebagaimana wahyu itu mengantarkan manusia dari zulumat ila nur, demikian juga akal manusia mengantarkan dari zulumat ila nur. Keduanya adalah satu hal yang sama dalam sisi yang berbeda. Sehingga ketika keduanya itu dalam satu kebersamaan, maka manusia itu akan mampu mencapai kebenaran yang hakiki. Dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rzuqna fahman, Allahumma rzuqna ilman warfa'na fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan padaku kemampuan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, dan anugerahkan kepadaku Allahumma arifna ma'rifatan kama hiya. Ya Allah, anugerahkanlah kemudian pengetahuan padaku sebagaimana hakikat sesuatu tersebut. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.